lagi kita ketemu dalam ibadah di dalam YouTube ya. Apa kabar semuanya? Lausu senang sekali kita bisa bertemu meskipun hanya lewat video atau YouTube ya. Kita mau muji Tuhan, kita mau menyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Sebentar kita buka dengan satu lagu Matahari Bersinarlah Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Sekali lagi ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Mari kita bersatu dalam doa, biar Tuhan pimpin semua acara kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami datang padamu pada hari ini Tuhan, biar kiranya Engkau pimpin kami Tuhan untuk mengikuti ibadah ini sepanjang pagi ini Tuhan. Kau tolong Tuhan, siapkan hati kami dalam puji-pujian maupun dalam mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, kami serahkan semuanya ini di dalam tangan-Mu saja. Haleluya Yesus, amin. Ya, sekarang kita mau nyanyikan lagu kedua ya, kita belajar untuk menjadi anak yang sabar dan taat ya. Lewat lagu ini kita mau lihat bahwa kita boleh menjadi anak yang panjang sabar ya. Yuk kita sebelum mendengarkan firman kita nyanyikan lagu ini. Panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Satu kali lagi. Di atas pohon, anak gading di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan dari Lause Marta ya, mengenai bangsa Israel yang nakal, yang tidak mau taat dan selalu membangkang ya. Kita mau belajar dan jangan seperti orang Israel. Halo anak-anak, apa kabar? Selamat hari Minggu ya. Iya, benar kata Bu Lause Yanti. Hari ini Lause punya cerita tentang bangsa Israel. Bangsa Israel yang bagaimana? Tapi sebelum kita dengarkan cerita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, tolong kami di dalam mendengarkan cerita firman-Mu. Tolong kami mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Dan terlebih lagi Tuhan, tolong kami untuk melakukan firman Tuhan ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, Lause mau tanya. Siapa yang pernah menunggu? Apa yang kalian lakukan ketika kalian menunggu? Apakah kalian menunggu dengan hati yang senang? Ataukah kalian menunggu dengan merengek-rengek ketika disuruh menunggu? Entahkah itu mama bilang tunggu, nanti dulu ya, mama siapin makanan buat adik dulu, kamu main dulu.
Tapi kamu bilang, aku mau sekarang makannya. Atau kalian mau menunggu dengan sabar. Atau kalian mulai marah-marah. Sambil menunggu kalian marah-marah. Memberikan muka cemberut kepada mama atau papa yang menyuruh kalian menunggu. Hari ini Lause mau cerita tentang sabar menunggu. Lause ambil ceritanya dari Alkitab. Di Alkitab mengisahkan sebuah bangsa, yaitu bangsa apa? Iya, betul. Seperti yang kalian tahu, seperti yang tadi Lause sebutkan, yaitu bangsa Israel. Apa yang bangsa Israel lakukan ketika mereka harusnya menunggu? Kita mau dengarkan ceritanya ya. Nah, ceritanya itu bermula dari kisah apa? Bangsa Israel menyeberang Laut Teberau. Anak-anak, kalian ingat ya kenapa bangsa Israel berhasil bisa menyeberang Laut Teberau? Karena apa? Pada waktu itu sebelumnya mereka adalah budak dari tanah Mesir. Mereka diperbudak di tanah Mesir oleh Firaun dan rakyatnya. Ketika mereka diperbudak, mereka berseru-seru, mereka menangis, meminta pertolongan Tuhan untuk menyelamatkan mereka, untuk mengeluarkan mereka dari perbudakan tanah Mesir. Tuhan mengutus Musa untuk mengeluarkan mereka, untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan akhirnya mereka berhasil keluar dari tanah Mesir. Tetapi ketika mereka sudah keluar dari tanah Mesir, mereka dikejar oleh Firaun dan tentaranya. Mereka dikejar-kejar, akhirnya sampailah di ujung Laut Teberau. Mereka sampai di Laut Teberau, depannya, belakangnya tentara Mesir. Mereka tidak tahu harus pergi kemana. Lalu Tuhan membuka jalan di Laut Teberau, dan mereka pun bisa jalan melalui Laut Teberau. Tuhan membelah Laut Teberau sehingga ada jalan darat buat mereka. Mereka menyeberang. Ketika mereka menyeberang, mereka berjalan di antara Laut Teberau. Bangsa Mesir juga tidak mau ketinggalan. Bangsa Mesir juga mengejar mereka, berjalan di Laut Teberau itu, ikutan berjalan. Nah, ketika bangsa Israel sudah sampai di ujung, semua sudah terkumpul di ujung penghujung Laut Teberau, mereka sudah selesai menyeberang, maka bangsa Mesir kan waktu itu masih di belakangnya. Nah, Tuhan mengacaukan semua roda-roda kereta bangsa Mesir. Ketika dikacaukan, mereka kesulitan dan sebagainya, dan akhirnya pada waktu itu Musa mengetuk tongkatnya ke Laut Teberau, dan Laut Teberau itu kembali menyatu. Ketika kembali menyatu, maka apa? Bangsa Mesir, tentara orang Mesir dan Firaunnya itu tenggelam di Laut Teberau. Mereka semua tenggelam. Maka bangsa Israel menjadi tenang. Mereka berhasil menyeberang Laut Teberau tanpa ada makan korban, tanpa ada yang binasa, tanpa ada yang terluka. Tuhan menyelamatkan mereka dengan cara apa? Menutup Laut Teberau, menenggelamkan pasukan Mesir di Laut Teberau. Ketika mereka berhasil menyeberang, mereka bebas dari bangsa Mesir, tentara orang Mesir, mereka sangat senang. Mereka memuji Tuhan, mereka bernyanyi bagi Tuhan, mereka terus bahkan ada yang menari buat Tuhan. Mereka bermain musik untuk Tuhan. Wah, hati mereka sangat bersuka cita. Mereka meneruskan perjalanan mereka. Ketika selesai mereka menyeberang Laut Teberau, mereka meneruskan perjalanan mereka. Tuhan memimpin mereka dengan tiang awan dan tiang api. Tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Mereka terus meneruskan perjalanan. Ketika mereka berjalan sudah memasuki hari ketiga. Ketika sudah memasuki hari ketiga, mereka merasa kehausan. Mereka ingin minum. Dan akhirnya mereka mencari air minum. Mereka mulai mencari air. Mereka terus berjalan dan mereka menemukan sebuah tempat yang namanya Marah. Nah, di Marah itu mereka menemukan air di sana. Maka mereka segera mengambil air di Marah itu, mereka meminumnya. Ternyata air di Marah itu rasanya gimana? Pahit, tidak enak diminum. Oh, itu sebabnya kenapa namanya tempat itu Marah, karena
arti dari kata mara itu adalah artinya pahit. Ketika mereka mendapatkan minuman yang pahit, apa yang mereka lakukan? Wah, ketika mereka minum air dan merasakan pahit, mereka bersungut-sungut, maka segera mereka mendatangi Musa. Mereka datang kepada Musa dan marah kepada Musa. Mereka berkata begini, apakah yang akan kami minum? Ketika mendengar hal itu, apa yang dilakukan oleh Musa? Ketika Musa mendengar mereka berseru-seru, apa yang Musa lakukan? Maka Musa berdoa. Musa berseru kepada Tuhan. Musa berdoa meminta pertolongan daripada Tuhan. Ketika Tuhan mendengar itu, Tuhan kemudian menunjukkan sepotong kayu kepada Musa. Tuhan memberi perintah kepada Musa untuk mengambil kayu itu dan membuangnya ke air di Mara itu. Musa melakukan tepat seperti apa yang Tuhan minta. Musa mengambil sepotong kayu itu dan melemparkannya ke air di Mara. Nah, apa yang terjadi ketika sesudah Musa melemparkan air di Mara? Airnya yang awalnya pahit berubah menjadi manis. Airnya yang pertama tidak bisa diminum berubah menjadi bisa diminum. Maka bangsa Israel pun mengambil air itu dan meminumnya. Mereka meminumnya sampai anak-anak segera setelah mereka minum, maka Tuhan memberi mereka peraturan. Tuhan memberitahukan kepada mereka apa yang mereka harus lakukan, apa yang menjadi keinginan hati Tuhan. Maka mereka pun mendengarkan apa kata Tuhan. Setelah Tuhan berbicara tentang keinginannya, tentang peraturan-peraturannya kepada bangsa Israel, maka Tuhan pun memimpin bangsa Israel kembali berjalan lagi, kembali melakukan perjalanan. Dan Tuhan memimpin mereka sampai di sebuah tempat yang bernama Elim. Kalian tahu apa yang mereka temukan di Elim? Ternyata di Elim itu ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Wow, 12 mata air dong dan 70 pohon kurma. Tuhan memimpin mereka pergi ke sana. Nah, anak-anak, kalian tahu nggak berapa jarak antara Mara dengan tempat yang bernama Elim? Ada yang tahu? Nah, menurut beberapa ahli arkeologi, tempat itu jaraknya 20 km atau 1 hari perjalanan. Anak-anak, dengan kata lain, jikalau bangsa Israel mau belajar sabar menunggu 1 hari saja lagi, maka mereka akan sampai di tempat yang apa? Tempat yang bernama Elim, di mana tempat itu ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Anak-anak, dengan kata lain, jikalau bangsa Israel mau belajar sabar menunggu 1 hari saja lagi, maka mereka tidak perlu mengomel kepada Tuhan. Mereka menemukan tempat yang bernama Elim, yaitu tempat yang ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Tuhan sudah menyediakannya ternyata di tempat yang bernama Elim itu. Tempat yang banyak airnya, yang terdiri dari 12 mata air. Tetapi bangsa Israel tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Mereka merengek-rengek, mereka mengomel-ngomel. Nah, anak-anak, pertanyaan dari Lause, itu sikap yang baik atau tidak? Sikap tidak sabar menunggu, apakah itu sikap yang Tuhan senang atau tidak senang? Tentu Tuhan tidak senang dengan orang yang tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Nah, anak-anak, mari kita belajar dari karakter apa yang dilakukan oleh bangsa Israel.
Mari kita belajar untuk tidak apa? Seperti bangsa Israel yang tidak sabar menunggu. Anak-anak, menunggu itu tidak selamanya loh. Menunggu itu ada batas waktunya. Oleh karena itu, kita harus mau belajar menunggu. Belajar yang namanya sabar. Bangsa Israel, jikalau mau menunggu 1 hari saja, maka mereka akan apa? Mendapatkan air yang berlimpah, buah kurma yang berlimpah. Kalian tahu nggak? Buah kurma itu buah yang bagus, buah yang manis, buah yang enak dimakan. Terutama untuk orang-orang di padang gurun pada waktu itu. Anak-anak, sabar menunggu itu berarti apa? Mau menunggu tanpa merengek-rengek. Mau menunggu tanpa mengomel. Menunggu tidak dengan muka yang cemberut. Mari kita mau belajar menunggu. Ketika kamu mau makan, kemudian mama berkata, tunggu, mama ambilkan dulu makanan atau membuatkan susu dulu buat adikmu terlebih dahulu. Maka belajarlah menunggu. Menunggu tidak dengan merengek, menunggu tidak dengan muka cemberut, karena hal itu yang akan membuat hati mama senang. Ketika kamu menginginkan mainan, kamu meminta kepada papa mama, lalu papa mama berkata, tunggu, kamu ulang tahun, nanti papa mama akan berikan kepadamu. Maka belajarlah menunggu. Jangan merengek, jangan marah, terus berkata kepada mama, aku mau ini sekarang. Tapi belajarlah menunggu. Hal itu akan membuat hati papa mama senang. Terlebih lagi hatinya Tuhan. Ketika papa mama sedang menerima tamu, kemudian kalian ingin berbicara kepada papa mama, apa yang harus kalian lakukan? Maka kalian belajarlah menunggu. Jangan langsung berteriak-teriak. Jangan langsung merengek-rengek. Berteriak kepada mama, mama, aku mau bicara sekarang. Jangan seperti itu, tapi sabarlah menunggu. Kalian juga bisa melakukan apa? Kasih tanda kepada papa mama. Caranya kasih tanda bagaimana? Sentuh dengan papa atau mama. Biar papa dan mama tahu bahwa apa? Kalian sedang menunggu mereka. Kalian sedang menunggu mereka. Karena kalian ingin, ada yang ingin kalian sampaikan untuk papa dan mama. Anak-anak, Lause punya tips untuk kalian. Hal apa yang bisa kalian lakukan ketika kalian menunggu, sehingga waktu kalian menunggu, waktu itu tidak terasa begitu lama. Yang pertama, kalian bisa melakukan hal yang kalian sukai. Kalian bisa misalnya membaca, kalau kalian suka membaca. Atau kalian juga bisa apa? Menggambar, melukis. Atau kalian juga bisa apa? Mendengarkan lagu, bernyanyi. Kemudian apa lagi yang bisa kalian lakukan? Yang kedua, yaitu kalian bisa apa? Bermain. Bermain sendiri. Bermain dengan adik kalian. Bermain berduaan. Kemudian yang ketiga, hal apa yang bisa kalian lakukan ketika kalian sedang menunggu? Kalian bisa menunggu sambil apa? Membantu papa atau mama. Nah, anak-anak, mari kita mau belajar sabar menunggu. Karena itu yang diinginkan oleh Tuhan. Hal itu yang akan membuat hati Tuhan menjadi senang. Mari kita berdoa. Tuhan, ingatkan kami selalu untuk belajar sabar menunggu. Sabar menunggu waktunya Tuhan. Sabar menunggu dengan tidak merengek, tidak mengeluh, dengan tidak memasang muka cemberut. Tapi sabar menunggu karena kami tahu itulah yang Tuhan inginkan. Itulah yang Tuhan sukai. Itulah yang membuat hati Tuhan tersenyum. Tolong kami Tuhan, berikan kami kesabaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak sudah dengarkan firman Tuhan? Apa yang Lause Marta sampaikan, bahwa kita harus belajar menjadi orang yang sabar. Sabar menunggu waktunya Tuhan, ya. Jadi jangan menjadi anak yang pemaksa.
Mama, saya mau ini sekarang, harus sekarang. Jangan ya, kita belajar sabar dan menantikan dengan keteguhan hati kita bahwa Tuhan pasti memenuhi janjinya ya. Sekarang kita mau nyanyikan satu lagu sedikit demi sedikit bahwa memang Tuhan akan mengubahkan sifat-sifat kita yang tidak benar ya, yang jahat. Tuhan memang kita tidak akan sempurna secara mudah, cepat, tapi sedikit demi sedikit sifat itu kita akan diubahkan oleh Tuhan. Kita bawa lagu ini ya. Sedikit demi sedikit, tiap hari tiap sifat Yesus mengubahku. Sejak ku terima Dia, tumbuh dalam anugerahnya. Yesus mengubahku. Oh juru selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi. Meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Satu kali lagi. Sedikit demi sedikit, tiap hari tiap sifat Yesus mengubahku. Terima Dia, tumbuh dalam anugerahnya. Yesus mengubahku. Oh juru selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi. Meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Nah, anak-anak, mari kita berdoa. Kita mau satukan hati kita dan berdoa. Bapa, terima kasih atas firman yang sudah kami dengar Tuhan. Engkau ajar kami Tuhan menjadi anak-anak yang sabar Tuhan. Sabar menantikan apa yang Engkau inginkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Biar kami sabar melakukan apa yang Engkau kehendaki. Tolong kami Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Sertai kami Tuhan, pimpin kami Tuhan. Terima kasih, di dalam tangan kasih setiamu saja Tuhan, kami boleh serahkan hidup kami. Haleluya Yesus, amin. Ya anak-anak, terima kasih ya kalau sudah mengikuti dari awal puji-pujian firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan kita boleh menjadi pelaku firman untuk menjadi anak-anak yang sabar dan taat kepada orang tua. Ya Tuhan, kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan biarlah kalian boleh ikuti ibadah ini minggu depan ya. Jangan lupa subscribe dan like YouTube channel ini. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan dan selamat hari Minggu. Tuhan berkati.